Halo saudara, pernahkah kamu meminjam sesuatu atau berhutang pada seseorang? Saya yakin kita semua pasti pernah berhutang. Setidak-tidaknya dalam hal kecil saja pun, entah itu meminjam sesuatu barang atau mungkin berhutang budi gitu ya. Semua orang yang berhutang pasti paham bagaimana rasanya punya hutang. Baik itu rasa cemas, panik, ya intinya nggak nyaman lah. Nah, di sini ada suatu kisah perumpamaan tentang seorang hamba atau kasarnya budak gitu ya. Nanti kamu bisa baca di Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-23. Jadi ini adalah kisah perumpamaan di mana si hamba ini memiliki hutang 10.000 talenta. Talenta ini maksudnya ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau sekitar 34 kg uang emas. Kalau zaman dulu satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta 60 juta dinar. Kalau kita hitung sekarang mungkin sekitar 3,48 miliar US dollar ya. US dollar bukan rupiah ya. Jadi lihatlah betapa besarnya hutang hamba ini. Namun karena besarnya hutangnya, maka raja memerintahkan ia dijual beserta anak istrinya dan segala hartanya untuk membayar hutang. Kemudian sujudlah hamba itu menyembah dia, sang raja itu. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan, hingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Di sini saya mau sampaikan sesuatu, bahwa kita sejak dulunya pernah berhutang, bahkan sampai sekarang ada yang masih berhutang. Tunggu. Hutang apa, Pak? Saya kan udah bayar cicilan. Ups, tenang. Yang saya maksudkan di sini adalah hutang dosa. Ya, sejak dunia dijadikan, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat. Tetapi di sini kita bukan untuk menyalahkan mereka ya, namun untuk mengingat bahwa dosa itu telah kita warisi sebagai anak cucunya Adam. Lalu, kalau kalian ingat, di zaman Musa ada suatu ganjaran untuk ketidaktaatan. Kalian mungkin pernah dengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan seterusnya. Kalian perlu tahu, di masa lampau ada yang namanya korban penghapus dosa, yaitu persembahan yang diberikan kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Beberapa di antaranya itu berupa hewan, lembu, kambing, domba, bahkan ada burung juga ya. Ya bergantung pada apa yang ditentukan Tuhan untuk masing-masing pelanggaran. Jadi nanti orang yang berdosa itu akan meletakkan tangannya dan memohon pengampunan dosa. Jadi tangannya itu diletakkan di atas kepala hewannya itu gitu, hewan kurbannya. Lalu setelah disembelih di hadapan Tuhan, maka imam akan memercikkan darahnya di hadapan Tuhan, di tempat yang telah ditentukan Tuhan. Nanti kalian bisa baca di Imamat pasal 4 untuk lebih jelasnya. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dosa yang telah dibuat manusia turun-temurun sejak zaman Adam dan Hawa? Lalu, berapa banyak hewan yang harus dipersembahkan seluruh umat manusia untuk masing-masing dosanya? Bahkan tiap detik saja, dosa yang terjadi itu ada saja dan bahkan mungkin gak disadari manusia. Bahkan kalau kita pikir-pikir, cukupkah darah hewan tertumpah untuk menggantikan dosa manusia? Yang maaf ya, harusnya darah manusia sendirilah yang tertumpah untuk membayar dosa-dosanya. Bagi kamu yang belum tahu, upah dosa adalah maut. Dosa yang ditimbun-timbun akan menjadi besar dan semakin besar. Kian lama kian besar. Dan akan melahirkan maut. Alkitab mencatat hanya ada 2 orang yang terangkat ke sorga tanpa kematian. Karena mereka hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Selebihnya bagaimana dengan manusia yang lain? Bagaimana dengan Bapak Abraham? Ia juga salah langkah dan jatuh kepada ketidaktaatan karena mengambil gundiknya Hagar sehingga lahirlah Ismail. Kemudian ada juga Daud. Daud jatuh karena mengingini istri Uria dan bahkan merencanakan agar Uria mati terbunuh. Itu orang-orang benar di hadapan Tuhan loh. Korban penghapus dosa dan penebus salah adalah gambaran dari apa yang akan Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia dari maut. Karena itu tadi, orang-orang benarnya juga jatuh. Sulit memang. Tuhan mengerti kelemahan manusia, sebab manusia sudah diperbudak oleh dosa. Manusia memiliki hutang darah, hutang dosa, yang sudah bertumpuk dan harus dibayar. Dan itu semua sudah dibayar lunas lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Darahnya telah dipercikkan, bahkan mengalir untuk menebus dosa kita. Perlu kalian tahu, dialah yang telah mengalami maut yang seharusnya kita tanggung. Dia juga yang telah menjadi kutuk karena kutuk yang harusnya kita terima. Dia adalah Roh Tuhan sendiri, firman yang datang dan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, menyelesaikan segala dosa dan pemberontakan manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah atau Tuhan. Dan firman itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah sang firman. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan.
Yesus adalah yang dimaksudkan dalam kisah perumpamaan tadi. Yesus adalah Raja yang hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada hamba yang punya hutang 10.000 talenta itu, yang membebaskannya dari segala hutang-hutang dan membiarkan dia bebas menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari segala dosanya. Hutang-hutang dosa yang dia tanggung selama ini dibebaskan dalam Yesus. Sebab itu saudaraku, maukah kamu dibebaskan dari dosamu? Maukah hutang dosamu dihapuskan dan ditanggung oleh Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah? Dia yang menjadi ganti atas dosa kita. Harusnya kita yang disalibkan, tapi dia yang mati, digantung di kayu salib. Maukah kamu menerima dia sebagai juru selamat atas hidupmu, yang akan memerdekakan kamu dari segala dosamu? Ingatlah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dia akan membuatnya putih seperti salju. Jadi nggak peduli sehitam apapun dosamu, sejahat apapun hidupmu, mau kamu kerja di dunia malam, mau kamu pezina, mau kamu perampok, mau kamu tukang tipu, mau kamu pembunuh, Tuhan nggak peduli. Dia mau menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus datang dan mengulurkan tangannya untukmu. Untuk itu, datanglah padanya dan bertobatlah, dan akuilah segala dosamu. Tapi ingat, jangan lakukan lagi. Sebab anugerah pengampunan itu memang cuma-cuma, gratis, tapi bukan murahan. Berdoalah dengan bahasa sederhana yang kamu mengerti, dan dia pasti datang memelukmu. Terima kasih saudaraku sudah menonton. Bantu share video ini untuk orang-orang yang kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.